Hari ini saya hadir untuk memberikan pesan penting dan pengetahuan paling berharga. Dalam proses hukum, hal-hal yang tak wajar sering kita jumpai di dalam masyarakat. Istilah tidak adil maupun kecurangan. Memang pada dasarnya negara kita adalah negara hukum. Keadilan merupakan suatu dambaan setiap orang. Tetapi terkadang seperti apa yang saya sampaikan barusan, itu kerap kali mewarnai dunia peradilan kita. Oleh karena penyidik punya kewenangan melakukan upaya paksa. JPU punya kewenangan untuk mendakwa dan menuntut. Hakim punya kewenangan untuk mengadili dan memutus. Dari ketiga institusi tersebut selama ini banyak melakukan penyelewengan, penyesatan KUHP dan penyalahgunaan wewenang sesuai undang-undangnya. Nah, kesempatan ini saya ingin memberikan edukasi kepada kita, mengajari semua bagaimana cara mengetahui penyimpangan sehingga bisa melawan semua kebobrokan aparatur penegak hukum. Seperti kita tahu, penyidik harus tunduk pada KUHP dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 serta mentaati Perkap Nomor 8 Tahun 2009 maupun Perkaba Nomor 3 Tahun 2014. Namun terkadang itu semua tidak dilakukan. Demikian hanya dengan JPU. JPU harus tunduk pada KUHP dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 serta menguasai pedoman pembuatan dakwaan dan matriksnya, juga peraturan Jaksa Agung tentang SOP kejaksaan maupun Peraturan Jaksa Agung Perja Nomor 004 /A /JA /03 2016 tentang roadmap reformasi birokrasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999. Hakim harus tunduk pada KUHP dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, juga SKB Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor 047, KMA Keputusan Mahkamah Agung, serta Keputusan SKB /4 Romawi /29 dan SKB Nomor 2 SKB PKY /4 Romawi /2009 tentang Kode Etik Hakim Badan Pengawasan Mahkamah Agung. Saudara, ini kita sering meremehkan atau mengentengkan. Jadi dalam kesempatan ini saudara, kalau kita semua taat, kita memperhatikan yang namanya ketentuan, insya Allah penjara akan berkurang, narapidana akan berkurang, negara akan berkurang biayanya. Sehingga masyarakat juga akan merasakan keadilannya. Namun kita tahu selama ini penyidik yang keluar lebih banyak keluar daripada apa yang dibilang ketentuan. Demikian hanya dengan JPU mengabaikan semua hak-hak masyarakat. Oleh karena itu, kepada kita semua, Anda pemirsa, saya perlu tekankan agar bersungguh-sungguhlah belajar masalah hukum. Karena suka atau tidak, hukum itu berlaku bagi kita, bagi Anda semua. Anda tidak perlu mengatakan saya tidak peduli ini dan tidak peduli itu, saya tidak akan pernah tersandung hukum karena saya tidak ada urusan hukum. Inilah pemahaman yang sangat sederhana dan konyol. Kenapa saya katakan demikian? Karena sesungguhnya hukum itu ada di dalam diri kita. Ketika saudara sudah menikah, maka Anda berbicara hukum. Karena hukum itu ada sejak kita lahir sampai meninggal dunia. Ketika seseorang lahir di muka bumi, maka yang akan muncul adalah akte kenal lahir. Begitu meninggal, dia akan meninggalkan namanya akte kenal mati atau ya surat mati. Ya. Lalu di sana, ketika seseorang lahir dari keluarga siapa akan tercatat sebagai pewaris
atau ahli waris. Meskipun dia masih bayi, tapi dia akan mendapatkan warisan. Sedangkan kalau seseorang sudah meninggal, dia akan meninggalkan harta, dan harta itu menjadi warisan juga. Karena itu tidak bisa lepas dari hukum. Saudara bertransaksi, Anda tidak akan lepas dari hukum. Saudara memiliki harta ataupun tidak memiliki harta, Anda tetap berbicara masalah hukum. Mulai Anda punya handphone, sepeda pancal, sepeda motor, kendaraan roda 4, ataupun Anda punya rumah. Rumah Anda pasti punya sertifikat. Rumah Anda pasti punya surat tanah. Itulah hukum. Ketika Anda punya anak sekolah, membutuhkan ijazah. Membutuhkan, begitu dia tamat, dia pasti ditanya akte kenal lahirnya mana. Karena kenapa? Dalam pembuatan ijazah pasti akan melibatkan namanya akte kenal lahir. Untuk itu kepada masyarakat, pertemuan singkat ini saya memang tidak terlalu panjang karena ini sudah terlalu sore. Saya hanya himbau kepada Anda sekalian, jangan pernah lupa ikuti video pada Facebook saya maupun pada YouTube pengacara Guntur Lalemba. Karena hanya dengan ini Anda bisa mendapatkan ilmu yang gratis. Anda bisa mendapatkan pengetahuan yang sangat berharga, tapi tidak butuh bayaran. Kami di sini hadir dari mimbar Mahkamah Kebenaran, Kantor Proteksi Perlindungan Hukum, memberikan edukasi kepada masyarakat. Tidak ada kaitannya dengan pemerintah. Karena itu saya ingin menyapa kepada Anda semua, ini adalah merupakan pernyataan terbuka bahwa selama ini kita banyak dibodoh-bodohi, kita banyak disesatkan oleh aparat penegak hukum yang digaji oleh negara menggunakan uang rakyat. Kepada Bapak Kapolri, ini adalah merupakan pernyataan terbuka saya selaku Ketua Pengadilan Alternatif atau Ketua Kepala Kantor Proteksi Perlindungan Hukum yang sekaligus Ketua Firma Hukum Mahkamah Kebenaran. Penyidik itu punya panduan, punya tuntunan, tapi selama ini banyak melakukan penyimpangan dan penyelewengan. Padahal penyidik itu punya kewenangan melakukan upaya paksa. Pernyataan terbuka juga ini saya sampaikan kepada yang terhormat, kepada Jaksa Agung Republik Indonesia, bahwa JPU itu punya kewenangan mendakwa dan menuntut siapa yang tersandung masalah hukum. Kalau mereka bermain, misalnya penyidik tidak serius dan tidak profesional, boleh jadi seseorang yang jadi korban datang meminta bantuan, melapor, dia bisa diabaikan karena penyidik tidak punya kepentingan. Padahal sudah jelas dalam KUHP dan di dalam Perkap nomor 8 tahun 2009.